Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali bersama kami di channel yang membahas tentang dunia perbengkelan, las listrik, dan cat ulang atau revamp. Nah, di video kita kali ini kita ada satu garapan ya teman-teman, motor Mio M3. Jadi motor ini atau unit ini sudah kurang lebih 1 minggu berada di workshop karena penyakitnya itu sangat sulit untuk dideteksi teman-teman ya. Sebetulnya unit ini sudah selesai kita kerjakan, cuman perlu kiranya kami men-share, perlu kami bagikan kepada teman-teman sehingga ketika suatu saat ada gejala kerusakan yang terjadi sama persis dengan yang kita videokan ini, teman-teman tidak perlu susah-susah mencari di mana letak penyakitnya, seperti itu ya teman-teman. Jadi masalah atau problem yang terjadi pada unit ini, masalah pertamanya adalah unit ini tidak bisa dinyalakan teman-teman ya. Jadi pemiliknya itu mendorong ke workshop karena unitnya tidak bisa dinyalakan. Nah teman-teman perlu ketahui bahwa hal yang membuat unit atau mesin tidak bisa dinyalakan adalah hanya ada dua komponen ya teman-teman. Komponen yang pertama dari segi pengapian atau kelistrikan, komponen yang kedua dari segi bahan bakarnya teman-teman. Jadi ketika kedua komponen ini sudah aman, maka tidak ada alasan mesin tidak bisa dibunyikan atau dihidupkan. Oke, langsung saja ya teman-teman. Jadi karena unit ini tidak bisa dinyalakan, sehingga yang kita periksa yang pertama adalah bagian pengapiannya teman-teman. Jadi kemarin kita bongkar penutup businya, kemudian businya juga kita bongkar ya. Lalu kemudian kita cek bagian pengapian ini, ternyata api keluar dengan normal di kabel busi ini, begitupun juga dengan businya teman-teman. Jadi api memercikan busi memercikan bunga api itu normal ke bagian busi teman-teman ya, sehingga kita menganggap bahwa pengapiannya itu aman ya. Lalu sebelum kita mengecek pada bagian BBM-nya, kita menyumbat lubang businya itu menggunakan telunjuk teman-teman ya. Kemudian kita engkol, kita tes, ternyata kompresinya yang tidak ada, sehingga inilah salah satu yang memicu sehingga motor ini tidak bisa dinyalakan ya. Nah kemudian kita bongkar bagian kopnya, kemudian kita cek bagian klepnya, ternyata kebocorannya sangat parah teman-teman. Nah solusi yang kita lakukan adalah melakukan skip klep. Jadi klepnya tidak kita ganti ya teman-teman, hanya kita skip, hanya kita gosok saja. Setelah itu kita pasang kembali, dan alhamdulillah setelah kita pasang kemudian kita tes, unitnya bisa menyala dengan normal teman-teman. Nah ternyata masalah tidak sampai di situ teman-teman. Nah setelah kita nyalakan, kita tarik gas ya. Jadi kita tes dulu. Jadi masalahnya seperti ini setelah hidup teman-teman ya. Kita pasang businya dulu. Nah seperti ini, saya nyalakan. Pada saat dia start di RPM bawah dia langsam ya teman-teman, dia stasioner. Akan tetapi begitu saya tarik gas, dia akan ngempos, berebet ya teman-teman, ngempos, tidak bertenaga. Nah gasnya kosong. Nah setelah kita melihat bahwa gas kosong, gas ngempos, kemudian berebet, nah kemudian kita pindah ke jalur BBM-nya. Jalur BBM-nya ini kita cabut di bagian injektornya, kita cabut, kemudian kita tes, ternyata semprotan daripada bahan bakar yang keluar dari selang ini itu tidak maksimal teman-teman. Normalnya kan ketika kunci kontak di on kan, maka dengan spontan bahan bakar yang keluar dari selang ini itu akan nyembur teman-teman ya, akan maksimal
ya. Akan tetapi ini tidak ya. Jadi kita menganggap bahwa ada penyumbatan di bagian tangki ini. Jadi kita bongkar tangkinya, kemudian kita ganti saringan bahan bakarnya, kemudian kita cek kembali. Ternyata bahan bakarnya lancar sampai di sini teman-teman ya. Kemudian kita pasang lalu kita cek kembali. Ternyata hasilnya nihil teman-teman, masih sama, dia ngempos, berebet, kemudian tidak bertenaga. Kemudian kita ganti injektornya langsung dengan yang baru, karena kita kan mencari titik permasalahannya, antara bisa diservis atau tidak. Yang jelas kita cari penyakitnya dulu ya teman-teman, sehingga langsung kita ganti injektor baru, kemudian kita tes dan ternyata tidak membuahkan hasil yang maksimal. Artinya tidak ada perubahan ya teman-teman. Jadi kita menganggap bahwa saluran daripada bahan bakar ini sudah normal ya. Kita sudah ganti saringan, rotaknya tidak karena dia masih berdengung, artinya dia masih bekerja dengan maksimal. Kemudian kita ganti injektor. Nah setelah itu kita ganti bagian sensor TPS nya ini teman-teman. Kemudian kita cek kembali, dia tidak ada perubahan, masih tetap berebet, kemudian gas kosong dan ngempos begitu. Nah inilah yang membuat sehingga unit ini hampir 1 minggu tinggal di workshop sini teman-teman ya. Kemudian karena kita menganggap bahwa jalur bahan bakarnya itu sudah normal, kita akan kembali ke jalur pengapiannya. Nah kita mengecek pengapiannya atau kelistrikannya langsung seperti ini teman-teman. Kita hubungkan ke massa, perhatikan ya. Nah terus, nah jadi dia kosong ya teman-teman. Nah pengapiannya atau api yang keluar di sini ternyata putus-putus teman-teman. Inilah yang menyebabkan sehingga motor ini ngempos, kemudian berebet dan tidak bertenaga. Nah kita menganggap bahwa ternyata yang bermasalah itu ada pada bagian magnetnya. Nah menurut pengalaman teman-teman ya, kalau api putus-putus maka ada kemungkinan debu yang ada di dalam magnet ini menggumpal sehingga menghalangi pembangkitan listrik di bagian sini teman-teman. Sehingga ini kemarin kita bongkar, kemudian kita bersihkan dan debunya memang agak lumayan banyak ya teman-teman yang berada di dalam sini. Kemudian kita bersihkan, kemudian kita pasang kembali, lalu kemudian kita tes dan ternyata tidak ada perubahan, tetap berebet, ngempos dan tidak bertenaga. Nah di situ kita bingung lagi teman-teman, kira-kira unit ini yang bermasalah itu apanya. Nah secara tidak langsung kita langsung mengganti bagian ECU-nya teman-teman ya. Ini kita ganti dengan yang baru. Nah ini kita tukar dengan unit yang lain, siapa tahu ECU-nya, karena kan biasanya kalau ECU bermasalah itu tidak bisa hidup teman-teman. Ini normal, cuman dia tidak bisa ditarik gasnya seperti itu. Nah langsung kita cek ya. Setelah kita ganti, oh iya, kita pasang penutup businya dulu ya teman-teman. Ya oke, kita cek. Nah ini setelah kita ganti ECU ya teman-teman, dan kita tarik gas, ternyata dia normal. Ya matikan. Nah kita tidak pernah berpikir bahwa ternyata yang bermasalah itu ini adalah ECU-nya teman-teman, karena
gejala yang timbul ketika ECU ini bermasalah itu tidak bisa dinyalakan, tidak ada api yang keluar di kabel busi ini. Nah, inilah yang menjadi referensi untuk teman-teman. Bila mana ada kerusakan sama yang kita tayangkan di video ini, teman-teman bisa mengambil tindakan atau solusi dengan langsung mengganti ECU-nya seperti itu ya. Baik, untuk video kita kali ini saya rasa cukup ya teman-teman. Semoga bisa menjadi referensi dan mohon maaf bila terdapat sebuah kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.